Gimana ngeliat sudah nge-record apa enggaknya tuh? Ini loh, dia udah mulai. Ya udah, cut aja ntar. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Arnata. Perkenalkan, saya Pratama Indra Steven Sentosa dengan NIM 2310521032 dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang video rancangan acak lengkap faktorial. Berikut ini ada data-data yang sudah saya dapatkan, yaitu dengan mencari tinggi tanaman jagung dengan perlakuan sebanyak 9 kali dan ulangan sebanyak 3 kali pada masing-masing perlakuan. Jadi berdasarkan data saya pertama ini dari pengulangan pertama dan pengulangan ketiga kali dari perlakuan pertama, untuk mencari totalnya itu untuk mencari total dari perlakuan kita menggunakan rumus sum yang kita blok dari data pengulangan 1 sampai 3, begitu juga ke bawahnya. Lalu untuk mencari total dari masing-masing pengulangan itu seperti biasa juga menggunakan sum, yang mana kita blok sum dari pengulangan 1 pada perlakuan 1 sampai perlakuan ke-9 yang mendapatkan hasil yang sudah saya enter tadi. Kemudian untuk ratanya seperti biasa kita menggunakan average. Sebelum menggunakan average sama dengan dulu. Kemudian kita blok dari D6 sampai F6, yang dimana D6 itu dari perlakuan 1 sampai ke pengulangan 3. Pada tabel pertama seperti biasa semuanya tinggal kita tarik aja ke bawah dan akan mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan kemauan kita. Setelah itu kita pindah ke tabel bantu dua arah yang dimana di sini dipisah, yaitu ada faktor P dan faktor P. Yang ini berdasarkan perlakuan masing-masing tersebut yang sudah dibedakan, yang pada faktor V-nya dengan faktor V1 dan P1 itu 255 diambil dari data total yang pertama ini, yaitu pada perlakuan V1 P1 bisa dilihat total 255, dan untuk V2 P1 totalnya diambil dari V2 P1 bisa dilihat di sini, begitu juga hingga V3 P1 dan seterusnya. Kemudian untuk totalnya tabel bantu dua arah ini kita biasa mentotalkannya menggunakan sum, yang kemudian kita blok dari faktor V1 P1 sampai P3, dan kemudian kita enter seperti biasa dari 3 ini tersebut. Jikalau sudah, mungkin yang pertama 3 bisa tinggal tarik ke bawah aja, akan mengikuti sesuai dengan data-data kita yang sudah ada. Kemudian untuk mencari total dari P1-nya seperti biasa menggunakan sum rumusnya. Kemudian kita blok dari K0 sampai K8 yang bisa dilihat di sini. Kita akan mencari P1-nya aja, yang dimana urutannya itu vertikal, yang kita turunin dari 255 sampai 370, dan akan mendapatkan hasil sebesar 1005 pada totalnya. Begitupun juga seterusnya. Untuk total 3370 ini kita tambahkan semua dari total yang 915 sampai 1225 dan mendapatkan hasil sebesar 3370. Kemudian untuk rata pada P1 kita menggunakan yang pertama itu kita blok dulu total pertamanya. Kemudian kita bagikan dengan 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena di sini pada masing-masing perlakuan itu terdapat 3 pengulangan dan 3 jenis yang berbeda atau perlakuan yang berbeda. Atau bisa langsung disingkat saja dengan total ini 915 dibagi dengan 9 gitu juga bisa. Sesudah itu kita langsung turunkan aja semuanya, sudah. Lalu kita pindah ke FK-nya. Sebelum ke FK itu yang rata yang dari P1 sampai P3 juga sama. Jadi kita blok dari total yang ini, kemudian kita bagi dengan 9 tadi atau 3 kali 3. Tidak masalah, dua-duanya juga bisa dipakai. Kemudian setelah itu kita pindah ke FK. Rumus FK-nya itu kita menggunakan sum square, yang dimana total dari tabel inti yang sudah kita dapatkan datanya itu dibagi dengan 27. 27 ini
dari total semua data kita yang berdasarkan perlakuan ataupun pengulangannya sebanyak berapa, lalu kita bagikan dengan hal tersebut dan mendapatkan FK-nya. Untuk KK 12% ini memang manual settingan otomatis ya 12% yang memang sudah ada. Kemudian kita pindah ke tabel ANOVA RAL faktorial, di mana pada tabel faktorial ini kita ada perlakuan, terus V, P, dan P ataupun galat dan serta totalnya. Lalu untuk mencari DB-nya seperti biasa, kita 9 kurang 1, di mana perlakuannya kita ada mempunyai 9 perlakuan, lalu kita kurangi dengan 1. Kemudian yang ke V-nya itu kita mempunyai 3 perlakuan, misalnya 3 V, V1 sampai V3 itu, atau jenis yang berbeda, ibaratnya kita kurangi dengan 1, lalu mendapatkan 2. Begitu juga dengan P-nya sama. Untuk VP-nya ini kita menggunakan rumus D321 yang dimana hasil dari V dan C, DBV dan P-nya tadi yang kita dapatkan itu kita kalikan. Sehingga 2 kali 2 itu mendapatkan 4. Lalu untuk galatnya itu pengurangan, di mana DB perlakuannya kita kurangi dengan total semua galatnya ini, sehingga mendapatkan hasil sebesar 18. Untuk totalnya kita manual saja, tapi kita menggunakan 9 kali 3 kurang 1, itu 9 data, kita kalikan dengan 3, jadi mana hasilnya 27 harusnya, lalu dikurangi dengan 21, dikurangi dengan 1 sehingga hasilnya 26. Untuk JK perlakuan juga menggunakan rumus sum square, bisa dilihat dari semua totalnya ini, dari perlakuan hingga pengulangannya. Kemudian itu sum square kita blok yang total, lalu kita bagikan dengan 3 atau 3 pengulangan, lalu dikurangkan dengan FK-nya, sehingga memperoleh hasilnya yang seperti ini 10,10,10540,74. Untuk selanjutnya pada V-nya bisa kita lihat dari total ini ya, tabel bantu dua arahnya seperti biasa juga dikurang 9 perlakuan, lalu dikurangkan dengan FK. Lalu untuk P-nya kita menggunakan rumus yang untuk P kita menggunakan rumus sebentar, agak keliru. Oke, untuk P-nya kita menggunakan rumus sum square juga seperti biasa. Kita merumuskan total dari P1 sampai P3-nya, yang kemudian juga dibagikan dengan FK. Untuk VP-nya kita menggunakan rumus dari JK total dari perlakuan sampai V dan P, kemudian kita kurangi masing-masing sehingga memperoleh hasil VP-nya sebesar 103,703737. Ya begitulah. Untuk galatnya kita sebelum masuk ke galat harus sepertinya kita pindah ke total dulu. Untuk mencari totalnya, total dari semua datanya kita masukkan, kemudian kita sebelumnya kita menggunakan rumus sum square dulu, kemudian kita blok seluruh data dan kurangi dengan FK sehingga memperoleh totalnya. Setelah total didapatkan baru kita pindah ke galat. Rumus galat kita kurangi JK perlakuan, JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Untuk KT begitu juga seharusnya dengan rumus yang sama. Dari JK perlakuan terlebih dahulu, kemudian kita bagikan dengan DB perlakuan sehingga memperoleh hasilnya sebesar 1317,593. Untuk KTV-nya juga sama, masih dengan rumus yang sama, yaitu pembagian ya dari JK dibagi dengan DB-nya masing-masing lah. Begitupun juga dengan sampai VP-nya dan bahkan sampai galat juga menggunakan rumus yang sama. Untuk F hitungnya kita menggunakan rumus KT perlakuan dibagi dengan KT galat sehingga memperoleh hasilnya yang sama seperti berikut ini, yaitu yang sebesar 13,626923. Lalu untuk F hitung yang V-nya juga sama, yaitu
berdasarkan KT-nya masing-masing, kemudian dibagikan dengan galat. Begitu seterusnya sampai VP. Ya, rumusnya sama. Begitu. Terus untuk F tabelnya, kita menggunakan rumus F in V, yang mana itu diperoleh dari D 0,05 terus dibagi dengan D20 sampai D24, yang itu kita di mana bisa dilihat. Yang pertama kita pilih DB perlakuannya dulu, kemudian DB galat. Lalu memperoleh hasilnya sebagai berikut. Untuk yang F tabel 0,5 pada bagian V juga sama, sampai pada VP juga begitu seterusnya. Untuk yang 0,01-nya hanya berbeda di 0,05-nya, tetapi di 0,1 kita menggunakan 0,01, yang 0,05 kita menggunakan 0,05. Memperoleh hasil-hasil ini, yang dimana keterangannya ini diperoleh. Sebelum masuk keterangannya, di sini bisa dilihat kalau NS itu berbeda atau berpengaruh tidak nyata. Kalau bintang 1 itu berbeda atau berpengaruh nyata, yang bintang 2 itu berbeda atau berpengaruh sangat nyata. Bisa dilihat di sini kalau keterangan pada perlakuannya itu berbeda dan keterangan pada V juga berbeda. Lalu keterangan pada VP-nya juga keterangan pada V dan keterangan perlakuan hingga VP-nya itu keterangan perlakuan, lalu pada V dan P itu berbeda semua, kecuali pada VP-nya. Memiliki keterangan yang berpengaruh tidak nyata. Tetapi kalau yang pada perlakuan V dan P-nya itu memiliki keterangan berpengaruh sangat nyata. Lalu lanjut ke uji mandiri. Nilai BNT-nya 5% seperti biasa, tabel BNT-nya juga. Lalu untuk memperoleh nilai 10 ini kita lihat dari ini. C35, T35 ini diperoleh dari ini, memasukkan rumus ini terlebih dahulu. TINV yang mana kita isi 0,05 dahulu, kemudian kita blok pada DB galatnya yang 18 tadi dan memperoleh hasil ini tersebut. Lalu untuk yang sebelahnya kita pakai square T, yang dimana kita sebelumnya itu memasukkan 2 terus dikalikan dengan KT galat dan kemudian diberikan dengan 9 sehingga memperoleh hasilnya. Lalu setelah itu baru kita masukin nilai BNT 5% 10 yang di bawahnya ini, yang mana kita blok terlebih dahulu pada tabel BNT 5 ini yang di bagian biru ini. Kemudian kita kalikan dengan yang di sebelahnya, lalu memperoleh hasil sebesar 10. Untuk perlakuan dan ratanya ini bisa dilihat dari sini. Ini kita mengambil dari rata yang tabel bantu 2 arah pada V1 dari rata V1 sesuai perlakuan V-nya ini karena diminta perlakuan V. Lalu V2-nya juga sama dari tabel bantu 2 arahnya kita mengambil sesuai itu. Setelah itu kita mengurutkan dari yang tertinggi, yang dimana dari yang tertinggi itu dari V2 sebesar 136,6667, yang dimana itu pertama ada V2 diurutkan sesuai masing-masing dari yang tertinggi sampai serendah. Kemudian kita jumlahkan, dimana F37 kurang F38, dimana 136 ini pada V2-nya dikurangi dengan V3 dengan urutan nomor 2 terbesar, kemudian dikurangi lagi dengan V1. Setelah itu baru kita kurangi dengan V3 dengan V1 karena V2-nya sudah dikurangi dengan V3 selalu dengan V1. Lalu tersisa pengurangan V3 dan V1. Untuk perlakuan P juga sama. Kita ngambil rata dari tabel bantu 2 arah, kemudian diurutkan dari yang tertinggi sampai terendah, dan pengurangannya seperti yang sama juga pada perlakuan V-nya tadi. Lalu kita lanjut ke uji BNT atau interaksi ini dengan mencari pertama-tama ini dahulu, yaitu seperti biasa TINV 0,05. Kemudian kita pilih DB galat, sama seperti yang di atas tadi. Untuk yang di sebelahnya juga sama kemungkinan. Kita menggunakan rumus square T, lalu 2 dibagi dengan KT galatnya. Kemudian dibagi dengan 3, karena kita ada 3 pengulangan. Setelah itu baru kita masukkan data yang kuningnya seperti biasa, yang 2,100-nya ini, 100 dan berlanjutan ini kita kalikan dengan 8,012 berlanjut ini. Lalu memperoleh hasil ini. Lalu setelah itu pada bagian ini juga sama. Kita mengambil rata 85. Sebagai contoh kita bisa lihat di sini 85 itu diambil dari sesuai tabelnya. Perlakuan V1, lalu di sini dijadikan faktor P.
Berarti kita mencari faktor yang mana jadi faktor utamanya itu V1, 85. Kita masukkan di sini. Kemudian faktor V1P2, sesuai ini kita urutkan. Yang dimana rata faktor V1P2 itu ada sebesar 103,333 yang tidak terbatas. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Dan pada V1P3 juga sama. Kemudian seperti yang di atas tadi kita urutkan dari yang tertinggi sampai terendah, kemudian kita kurangi seperti dari yang tertinggi ke yang terendah juga, pada seperti misalnya dari yang tertinggi nomor 1 dikurangi yang tertinggi nomor 2, lalu yang tertinggi nomor 1 dikurangi nomor 3, lalu yang tertinggi nomor 2 dikurangi dengan nomor 3. Seperti pula begitu seterusnya sampai perlakuan V3 dan berlanjut sampai perlakuan V1. Lalu makanya menggunakan faktor V1, lalu menggunakan faktor V, diurutkan juga dari yang tertinggi sampai yang terendah, lalu dikurangi seperti biasanya. Kemudian kita masuk ke tabel interaksi atau ratanya, yang dimana di sini dibagikan juga pada faktor V dan P-nya, terbagi menjadi V1 sampai V3, dan P1 sampai P3 yang kita sesuaikan. Seperti yang di atas tadi, pada V1 P1 ratanya berapa? 85, tulis 85. Lalu kemudian pada faktor P1 V2-nya bisa dilihat di sini. P1 V2 126,6667 dan kita masukkan. Itu juga seterusnya sampai V3. Sampai sebelahnya pun juga sama. Kemudian kita masuk ke tabel ini yang menjadi penentu dari grafik tersebut. Apabila kita ubah pada 85-nya yang tidak sesuai rata-rata, maka grafiknya akan berubah. Kita coba ubah ke 80, maka grafiknya akan turun. Karena datanya 85, kita ubah lagi ke 85. Nah, grafiknya akan mengikuti sesuai dengan tabel yang ada di sini. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait rancangan acak lengkap faktorial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan pengucapan. Sekian dari saya, terima kasih. Mana stopnya nih? Oh, nih.